Adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan tetap jaga kesehatannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya untuk adik-adik sekalian agar supaya jangan lupa berdoa. Oke deh, kita lanjut pada pembelajaran. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Oke, jika kita berbicara mengenai pembangunan wilayah, apa sih pembangunan wilayah itu? Jadi, pembangunan wilayah itu adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan ini, kehidupan dari kesejahteraan kita manusia dapat meningkat. Oke, jika kita berbicara mengenai pembangunan, tentu saja ada tujuan dari pembangunan itu. Oke, tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, yaitu yang pertama, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, kemudian pemeliharaan daya dukung lingkungan, yang ketiga pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, yang keempat pengembangan industri, yang kelima mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Oke. Nah, dapat adik-adik lihat di sini, ini adalah peta pembangunan wilayah Indonesia. Nah, kemudian ini didasarkan pada wilayah pembangunan utama. Oke, dapat adik-adik lihat, ini ada tabel di sini. Wilayah pembangunan utama, kemudian ada kota pusat pertumbuhan, pembagian wilayah utama, ini ada provinsinya, kemudian ini pusatnya. Ya, ini pusat kegiatan atau pusat pembangunan utama dari suatu daerah. Jadi tujuan akhir pembagian wilayah pembangunan ini adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dalam perencanaan pembangunan wilayah itu adalah suatu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut untuk melakukan suatu pengembangan potensi wilayah tersebut. Jadi dalam suatu wilayah itu diperlukan perencanaan yang terinci untuk proses pembangunan wilayah tersebut. Agar supaya wilayah tersebut dapat berkembang dan juga dapat dioptimalkan. Oke, ini ada pengembangan wilayah. Nah, pengembangan wilayah ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oke, berdasarkan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditunjukkan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri, pengolahan, dan sektor pertanian. Oke, kita lanjut. Kemudian peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi prime mover atau pendorong pertumbuhan utama, antara lain kawasan ekonomi khusus, kemudian kawasan industri, kawasan perkotaan, megapolitan dan juga metropolitan, kawasan pariwisata, serta kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan. Jadi setiap daerah-daerah ini dalam peningkatan kontribusinya ini berbeda-beda.
Jadi ada yang harus dikembangkan kawasan-kawasan, misalnya kawasan industri, kemudian kawasan perkotaan, kemudian kawasan pariwisata dan kawasan-kawasan lainnya. Oke, seperti yang sudah dibahas tadi, ini ada agropolitan. Jadi agropolitan ini kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Jadi agropolitan ini dia hanya merujuk kepada pembangunan pertanian di suatu wilayah tersebut. Kemudian ini ada minapolitan. Dapat diartikan sebagai kota bisnis berbasis perikanan. Oke, jika tadi agropolitan ini kota bisnis berbasis pertanian, ini minapolitan ini kota bisnis ini berbasis perikanan. Oke, jadi kedua ini ada perbedaan yang sangat drastis. Oke, kita lanjut untuk pertumbuhan wilayah. Nah, adik-adik, jadi apa sih pertumbuhan wilayah itu? Jadi, pertumbuhan wilayah itu adalah yang merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Oke, jadi ini mau ambil contoh kota metropolitan Jakarta ya adik-adik ya. Ya, dapat adik-adik lihat di gambar ini. Jadi Jakarta ini adalah salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia yang sangat mempengaruhi daerah-daerah lain di sekitarnya. Oke, kita lanjut dengan teori-teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama itu ada teori tempat sentral. Menurut Christaller, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Kemudian selanjutnya dia menyebutkan sebagai tempat sentral karena tempat yang sentral tersebut tidaklah semata-mata hanya bergantung kepada aspek permukiman penduduk. Dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segieman. Daerah segieman ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Ini adalah teori tempat sentral. Yang pertama itu ada hierarki 3 atau ketiga. Jadi di sini ini merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut kasus pasar optimal. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Ya, dapat lihat di gambar ini ya. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pasar. Dalam arti semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sesedikit mungkin. Kemudian yang kedua itu ada hierarki 4 atau keempat, di mana wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Oke, dapat adik-adik lihat gambar ini. Jadi struktur ini disebut
kristaller sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan juga lurus. Kemudian hierarki 7 atau K7. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian. Masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota, pusat pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan tergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Oke. Jadi menurut Kristaller, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Oke, jadi pada teori ini diungkapkan bahwa pembangunan sebuah kota itu atau sebuah wilayah itu tidak semata-mata terjadi, tetapi itu ada proses, kemudian ada kecepatan. Kemudian yang terakhir ini teori sektoral atau sektor teori. Teori loss merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Kristaller dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu ambang dan jangkauan. Ya, dapat adik-adik lihat ini. Nah, jadi seperti tidak jauh berbeda dengan teori sentral tadi, sentral Kristaller. Ini dia menggunakan konsep yang sama. Oke, sekian dulu video penjelasan dari Mom. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Terima kasih.